Ini jadi gini, bahwa dalam proses pengelasan e-shaft frame yang diaplikasikan di beberapa model skuter kita, AHM menggunakan teknologi MIG, ya, metal inert gas, atau mungkin M apa itu Sabrina, MAGW ya, GMAW ya, sama. Jadi bapak-bapak itu terdiri dari logam yang kawat logam yang nantinya akan meleleh gitu ya, dia akan datang terus gitu mengenai benda kerjanya lalu meleleh gitu ya. Terus kemudian ada inert gasnya yang akan melindungi dari atmosfer atau oksigen ya, supaya tidak jadi splitter. Tahu splitter Pak ya? Kalau ngas tuh suka ada apa tuh yang keluar tuh jadi kasar di pinggiran gitu ya. Percikan itu betul. Ada seperti itu. Dan dengan teknologi ini kita bisa menghasilkan hasil las yang bebas dari split, kurang lebih gitu. Terus kemudian satu hal yang terkait dengan silicate formation atau tadi disebut bercak seperti karat yang sekarang lagi viral gitu ya. Itu adalah silicate formation, jadi kebentuk dari proses welding MIG kita. Silikon Si dalam unsur kimia itu digunakan memang dalam teknologi las ya, MIG, las MIG. Ada beberapa fungsi ya dari silikat tadi. Jadi unsur silikat dalam proses welding di MIG itu diantaranya berfungsi untuk membuat fluidity itu, kecairannya itu lebih baik supaya merata mengisinya gitu Mas ya. Terus udah gitu supaya hasil dari lasannya rata. Suka ngeliat lasan yang berantakan nggak? Nah gitu ya, mengisi bagus, rata, flat ya, cenderung flat gitu. Lalu kemudian juga dia berfungsi untuk mengikat oksigen. Karena akan berpengaruh terhadap hasil las juga, terjadinya porositas dan lain sebagainya ketika dalam proses welding. Berlubang-lubang gitu Pak, kayak ada lubang-lubangnya di hasil las. Itu beberapa fungsi dari silikat yang ditambahkan dalam kawat las yang digunakan. Nah Bapak Ibu, ketika terjadinya proses welding menggunakan MIG tadi, ini kita kasih lihat ilustrasinya. Bapak Ibu, ini ada yang warna agak kemerah-merahan ya. Ini mulai terbentuknya silika yang bereaksi dengan oksigen. Berubah namanya bukan silikon menjadi silikat. SiO2 kalau nggak salah gitu ya. Akan berubah. Ini warna aslinya bukan merah, ini hanya untuk memberikan gambaran dimerahin gitulah. Saya ngambil ini juga dari internet ya, karena memang ini teknologi yang umum di engineering teknologi pengelasan. Terus kemudian ini juga gambaran dari terbentuknya silikat tadi. Nah kalau ini nih aslinya juga ya, mulai kayak kelihatan adanya kayak warna kaca-kaca gitu mengkilap ya, agak kayak tears drop gitu ya, kayak drop air gitu ya. Lalu kemudian dia biasanya ini dalam kondisi cair ya, Bapak Ibu, dalam kondisi cair. Biasanya dia akan mulai ngumpul gitu ya, berkumpul, nempel satu sama lain. Dan dikarenakan berat jenisnya yang lebih ringan dari cairan kawat las tadi, dia akan muncul ke permukaan Pak. Dia akan muncul ke permukaan. Kurang lebih gitu. Lalu kemudian apa yang akan timbul kalau di hasil weldingnya seperti ini, ada A dan B ya. Yang A ini adalah yang timbul di tengah lasan. Tengah lasan. Yang B itu timbul di pinggir las. Toe namanya. Pinggiran. Jadi ada A dan B. Baik, jadi bagian ini berwarna kurang lebih agak jingga atau orange gitu ya, sampai kelihatan kecoklatan gitu ya, glossy warnanya gitu-gitu. Dan dia itu memang proses yang timbul ya, proses yang timbul ketika ada MIG proses ya, menggunakan gas CO dan seterusnya, timbul dan seperti itu. Lalu kemudian sifat dari silikat, lapisan silikat itu adalah isolator atau sebuah material yang tidak menghantarkan listrik, paham ya? Kayak karet, plastik, di insulator sifatnya, nggak bisa menghantarkan arus listrik. Nah Bapak Ibu, dalam proses pengecatan kita di AHM menggunakan teknologi CED, Catalytic Electroelectric Deposition. Jadi proses kayak elektrolisis, kalau Bapak kenal proses apa namanya sih? Sepuh ya? Penyepuhan gitu ya, nge-chrome, kalau anak motor bilangnya chroming gitu ya. Mirip-mirip tuh, mirip-mirip. Jadi ada kutub positif negatif yang kemudian dikasih aliran listrik. Lalu catnya itu bentuknya cair gitu ya. Lalu atas proses elektrolisis tadi, kemudian partikel dari catnya akan menempel ke benda kerja. Pertanyaannya, rangkai shaftnya yang di sebelah mana? Yang di sini ya Bapak Ibu ya.
digantung. Jadi di jalan kayak conveyor gitu gambarannya. Lihat aja di YouTube juga ada kok. Ya, dia akan naik gitu prosesnya. Nah, karena dia sifatnya isolator, sedangkan ini prosesnya adalah elektrolit, ya elektrolisis, ya kurang lebih gitu. Maka dia tidak menempel pada lapisan silikat. Sampai sini paham ya? Tidak menempel karena isolator. Kalau yang lainnya nempel nggak? Nempel, karena dia besi. Ceritanya gitu, Bapak Ibu. Lalu kemudian hasil risetnya kayak gini, yang viral. Ada yang A, itu A yang ini, ada yang B, B itu yang di pinggir, yang ini, A dan B. Ada dua, tampaknya. Betul nggak? So far ya, terpastiin lagi. Ya ada dua lah ya, ada dua, yang tengah ada yang di pinggir juga, Bapak Ibu. Dan ini lapisan ini seperti kalau dilihat itu kayak ada kayak kaca-kacanya gitu. Tapi warnanya emang agak mirip kayak karat. Kadang warnanya orange gitu ya. Sehingga orang menganggap ini adalah karat gitu ya. Kalau dilihat sepintas karat nih motor gua gitulah kurang lebih. Tapi sebenarnya itu adalah lapisan silikat. Dia sifatnya juga antioksidan. Jadi kalau logam dalam prosesnya di factory dalam proses faktorinya itu kemudian gimana supaya tidak teroksidasi dengan air, dengan garam ya gitu kurang lebih. Maka diberi lapisan antioksidan. Biasanya ada yang berupa cat, dilapisi cat gitu ya Bapak-bapak ya. Lapis cat dan lain sebagainya. Nah, karena fungsinya di lapisan silikat ini juga berfungsi yang sama, mempertahankan logam di belakangnya dari korosi, gitu. Bahkan cenderung gluingnya atau rekatnya dia itu lebih kuat dari catnya tuh. Cat itu ya kalau dirompal ya lepas. Silikat juga sama. Kalau udah rompal kemudian kena dasarnya logamnya ya karat. Jadi selama dia nggak diotak-atik, dia nggak berkarat kurang lebih gitu. Dan dari apa yang kita survei juga beberapa motor yang udah setahun, udah 2 tahun gitu ya, di bagian itu emang tidak timbul karat. Sampai sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang saya mau lebih mendemokan lagi biar temu kenal masalahnya atau temu kenal apa yang dipermasalahkan itu di publik bisa benar-benar dipahami ya sama teman-teman ya, bisa dibantu nggak nih? Ada yang praktek gini nih, praktek ini tisu ya Bapak Ibu. Ini saya mau jelasin apa yang ada di tangan saya ini adalah komponen sepeda motor tanpa lapisan cat. Ya, ini adalah komponen motor tanpa dilapisi cat. Lalu dia telah teroksidasi sehingga timbul karat. Timbul karat nih Bapak-bapak ya. Ada yang nggak kena karat, ada yang karat juga. Tetapi kalau dilihat sepintas itu warnanya tidak mengkilap ya, lebih kepada apa sebutnya nih? Dop gitu kali ya. Dop atau apa gitu Bapak ya. Mate flat atau apa ya, dop ya, enggak mengkilap. Oke. Sekarang Bapak Ibu, ini tisu bersih Bapak Ibu ya, bisa lihat tisunya bersih. Di sini aja kali, bawa aja sini nih, dilapisin ini supaya nggak rusak mejanya. Bisa tolong dipegangin sedikit mic-nya. Bapak Ibu, saya ini bersih tisunya ya. Saya mau menjelaskan bahwa kalau dia korosif sifatnya, permukaannya telah mengalami proses korosi, itu ada jelaga karat, Pak ya. Ada jelaga karatnya ya. Jadi mestinya kalau dilap itu ngikut ke tisunya. Nah, kurang lebih gitu. Ini karat. Itu karat ya. Jelaganya ngikut, jelaga karatnya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kemudian kita ke sini. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Kita kalau mau tes cari aja, sama kok gini karat-karat juga. Oke, Bapak Ibu. Kayak gini. Saya lagi ini bersih ya, yang lagi bersih. Sambil bagian yang lainnya, gitu. Ya, kurang lebih ya ada. Ya, kadang ada yang kering, ada yang tergantung ya kalau karatnya kayak apa. Gitu ya. Kalau yang udah ekstrim banget terendam sama natrium klorida, air garam, kasar sekali Mas gitu ya. Kalau mau nyoba golok di rumah ya boleh gitu ya. Tapi jangan lama-lama. Sayang ya. Apalagi yang goloknya itu dari karbon ya. Jadi biasanya golok tuh ada yang karbonnya tinggi, kadar karbonnya tinggi, KRC-nya bisa 60. Tuan-tuan jegal biasanya mainnya, atau maksudnya mainnya di angka 60 RC. Dan dia karena tinggi itu tuh dirawat kayak gitu. Harus dibersihkan, dikasih minyak seperti karat. Tapi kalau yang stainless steel, ada kandungan stainlessnya, itu merawatnya lebih mudah gitu ya. Makanya di kita ada mandiin ke
Ini karat, Cak. Karat. Oke. Bapak Ibu mulai ke sini sekarang. Ke sini, mana dia di sini tadi? Oh iya, di sini. Kasih lampu. Biar kelihatan. Kasih lampu ya. Sorot. Tolong digosok-gosok aja tuh. Ya kelihatan jelas-jelasnya nggak? Kalau teman di deketin aja di zoom. Jelas. Oh ini ya. Nah, bisa silikannya. Dia dipiringin boleh, kalau bisa sama Dibalik aja Pak. ini ya, Bapak Ibu harus kita sini nih konsentrasinya tuh. Coba Di situ ya. Oh di sana. Ini yang jelas. Wah nggak dapet nih. Pikir. Oh situ. Oke. Mana sih? Apa sih? Oh itu. Sudah nggak? Bener ya? Coklat itu ya. Dapat nih ya. Gantian biar jelas. Gantian Tapi deh. itu kelihatan sih Boleh sebenarnya. Pak, coba ya Pak. Enggak, gue pengen sini. Tapi kalau motornya Enggak. Boleh gantian. Enggak boleh motornya gantian. dibersihin dulu. Gantian. TMC mundur TMC. Udah kelamaan udah nih. Nih ya. Ya. Mana. Gosok. Karaten enggak? Cadim. Enggak nih ya. Bersih ya? Bersih. Kok enggak coklat sih? Karena ini adalah Itu pelapisan serikatnya.